Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin wa ba'du. Baiklah, asatidzah wa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ustaz Muhammad Alwi sudah di tengah kita. Hari ini adalah jadwal pengajian kita dan kita insya Allah akan segera mulai untuk pembahasan meneruskan materi bulan yang lalu, yaitu seputar tentang Al-Athar, ya, insya Allah. Dan di antara yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan penuntutan ilmu adalah perhatian, kemudian ya, syukur alhamdulillah kita bisa menghafalkannya, kemudian bisa mengeterapkan dalam aktivitas keseharian kita. Baiklah, untuk selanjutnya waktu dan kesempatan kami serahkan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para asatidz, para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali dalam acara kita ini. Kita bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pelajari ilmu-ilmu dari Al-Qur'an dan Sunnah yang semoga kita semuanya tambah ilmu yang bermanfaat dan juga tambah hidayah dan taufik sehingga kita bisa menerapkannya dalam amal soleh kita semuanya. Kita tahu bahwasanya di antara ayat yang terakhir diturunkan adalah Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yaitu yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan juga aku sempurnakan kepada kalian kenikmatan yang aku berikan, dan aku ridho, aku jadikan Islam untuk kalian itu sebagai agama. Ayat ini mungkin kita semua sudah sering dengar dan sering kita baca dan juga sering disampaikan oleh khatib-khatib dan juga para asatidz dalam kajian-kajian. Tapi pernahkah kita merenungi lebih dalam? Kalau kita tahu lebih dalam apa maksud dari ayat ini, kita akan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Cuman kadang kita sering ada ayat lewat, ya berlalu begitu saja. Ayat kita baca berlalu begitu saja. Coba kita mencoba lebih dalam lagi. Ketika ada salah seorang Yahudi, ya bagusnya zaman itu, yaitu pada waktu itu adalah zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kekhalifahan beliau. Jadi sepeninggal Nabi SAW, ada orang Yahudi ya yang mendengar ayat tersebut, dan ini pada zaman itu menunjukkan bahwasannya Islam itu tersebar kemana-mana, dan ada yang hidup bersama kaum muslimin itu orang-orang yang non muslim dan hidup dengan damai. Karena memang di antara hikmah kita biarkan sebagian dari kaum muslimin yang memang ingin hidup dengan kita dan mau damai dengan kita adalah agar mereka juga mendengar ayat-ayat Allah, mendengar ajaran Islam, dan juga melihat langsung bagaimana muamalah, bagaimana berinteraksi dengan kaum muslimin dan bagaimana kehidupan kaum muslimin, dan melihat langsung keindahan Islam. Ini bagi tentunya masyarakat yang betul-betul menerapkan agama Islam sehingga betul-betul Islam itu indah. Ada orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab, bahwasannya dia mengatakan bahwasannya pada agama kalian itu ada suatu ayat yang kalau itu turun kepada agama kami, agama Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Saking bersyukurnya kalau ada ayat tersebut seandainya dalam kitab mereka, tapi nggak ada. Karena nggak ada agama yang disempurnakan oleh Allah kecuali agama Islam ini. Maka Umar bin Khattab bertanya, ayat apa itu? Orang ini mengatakan ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum
dan seterusnya yang tadi saya sampaikan. Maka Umar bin Khattab mengatakan, yaitu memang nggak perlu dibuat hari raya lagi. Aku tahu kapan itu turun. Turunnya adalah hari Jumat, yang itu adalah hari raya mingguannya kaum muslimin, dan itu di Padang Arafah. Ya, di Padang Arafah saat Nabi SAW wukuf di Haji Wada. Berarti itu memang turun pada saat yang besar, dan memang dalam syariat Islam tidak ada lagi hari raya selain hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Intinya kita bisa melihat ketika orang Yahudi tahu betul akan nilai dari ayat ini, mereka sangat berangan-angan seandainya ayat itu turun kepada mereka dalam kitab Taurat, karena mereka itu belum merasa sempurna dengan agama mereka, atau belum merasa sempurna dengan syariat yang diturunkan kepada mereka, dan memang belum disempurnakan. Dan yang sempurna itu adalah ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yang untuk kita ini umat akhir zaman. Maka agama yang sudah diridhoi oleh Allah adalah agama Islam, dan agama Islam yang diturunkan kepada Nabi SAW itu agama yang diridhoi oleh Allah dan disempurnakan oleh Allah dan sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seperti itu, sudah, kita nggak nyari-nyari lagi. Oh, ini agama Islam sudah seperti ini. Kita ingin yang seperti itu, yang nggak perlu ditambah-tambah. Jadi kalau kita ini ada apa-apa selalu berpikir, ini sudah paten atau belum? Ini sudah perlu masih direvisi atau enggak? Kita masih berpikir seperti itu. Tapi ketika sudah paten, udah ini udah fix, nggak perlu dirubah lagi, ini sudah paling sempurna, nggak akan ada perubahan lagi, kita nyaman. Agama Islam persis seperti itu. Sudah fix, sudah disempurnakan oleh Allah, dan saat itu sudah agama diridhoi oleh Allah. Saya katakan saat itu karena agama Islam ini, ya, awalnya kan ya agama yang sempurna, ya agama yang saat ayat ini turunkan. Tapi berjalannya waktu sampai sekarang, kita melihat ada bias. Kita bisa bandingkan. Kalau zaman Nabi SAW tidak ada ibadah-ibadah seperti ini, kok ada pada zaman sekarang? Nah, kita bisa bandingkan. Nah, ini nggak ada pada saat ayat ini diturunkan, yang di situ keadaan seperti itu, agama yang seperti itu Allah ridhoi. Kok ini ada keadaan agama Islam juga, kok ada keadaannya lain, ada ibadah tertentu, tata cara tertentu, ada amalan-amalan tertentu yang nggak ada pada zaman saat Allah turunkan ayat itu. Yang benar yang mana? Kalau kita katakan sempurna, maka apapun yang ditambah itu ada dua kemungkinan. Apapun usaha untuk menambahkan sesuatu yang sempurna, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, bahwasanya tambahan ini tambahan yang tidak benar, karena sudah sempurna kok ditambah lagi, dan penciptanya nggak akan, atau pemiliknya nggak akan rela ini ditambahi. Wah, ini sudah sempurna, sudah paling baik. Atau kemungkinan yang kedua, ya, orang ini menganggap itu nggak sempurna. Maka agama Islam ini, kalau masih orang kok menambahkan sesuatu yang belum ada pada zaman Nabi SAW, ya, itu ada dua kemungkinan juga sama. Ya, ada dua kemungkinan juga sama. Yang pertama adalah itu belum sempurna sehingga perlu ditambahi. Yang kedua adalah tambahan itu salah. Ya, tambahan itu salah. Nah, nggak mungkin kita itu mengatakan agama Islam udah nggak sempurna. Nggak mungkin. Kalau ditanya semua orang, sampai yang nambah-nambah ajaran-ajaran baru yang bukan dari ajaran Nabi SAW, itu tetap mengatakan agama Islam sempurna. Ya. Maka sebenarnya kemungkinannya cuma yang kedua, yaitu tambahan itu salah. Ya. Maka kalau diriwayatkan dari Imam Malik, ketika Imam Malik itu menafsiri ayat tadi, ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, beliau mengatakan, man za'ama anna fil islami sunnatan, anna fil islami bid'atan hasanatan, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang menyangka bahwasanya dalam Islam itu adalah bid'ah yang baik. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu tambahan ajaran tertentu yang tidak ada dari Nabi SAW. Barang siapa menyangka itu ada dalam Islam, boleh, baik dia mengatakan boleh saja atau dia menambahkan juga dengan sengaja, maka sama saja dia telah menuduh Nabi SAW berkhianat dalam risalahnya, karena ada yang belum disampaikan.
yang nanti ditemukan oleh orang ini, ya, oleh orang ini. Maka dan juga beliau mengatakan dalam athar yang kemarin saya sampaikan, Imam Malik mengatakan fama lam yakun yauma idin dinan lam yukunil yauma dinan. Yang pada saat ayat itu turun, yang Allah sempurnakan saat ayat itu turun, agama Islam seperti itu sudah sempurna. Yang saat itu tidak dianggap sebagai agama, maka hari ini pun juga tidak kita anggap sebagai agama. Itu kaidah, ya. Maka kalau kita mungkin pernah dengar kisah mihnahnya Imam Ahmad, ya, mihnah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi agama Islam kita ya dalam sejarah itu melewati masa-masa genting itu 2 kali. Yang pertama adalah pada saat Nabi SAW meninggal dunia. Itu semua orang dari Jazirah Arab, kecuali sedikit Makkah dan Madinah dan beberapa kota kecil saja, ya, itu semuanya murtad. Seluruh Jazirah Arab, hanya yang terkecuali Makkah, Madinah dan ada beberapa kota kecil. Yang lain semuanya murtad. Dan saat itu agama Islam jadi kaum muslimin jadi minoritas lagi. Yang kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan penuh keberanian, dengan penuh tawakal, keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, perangi semua orang-orang murtad ini, dan akhirnya semua kembali kepada Islam lagi, dan Jazirah Arab kembali menjadi jazirah yang Islam semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada zaman Imam Ahmad, saat waktu itu penguasa memaksa rakyatnya untuk berkeyakinan dengan keyakinan Mu'tazilah, yang itu adalah sebagian keyakinan kufur, ya, mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, mengatakan Allah itu tidak berbicara, Allah tidak punya sifat, dan berbagai macam keyakinan mereka itu dipaksakan kepada kepada semua rakyat. Yang menentang dibunuh, yang menentang disiksa. Ulama-ulama saat itu diancam dan dipaksa. Dan kemudian juga kerajaan sudah dikuasai oleh orang-orang Mu'tazilah, yang waktu itu pentolannya di kerajaan namanya Ahmad bin Abi Du'ad. Nah, banyak ulama-ulama yang mungkin mereka itu karena terpaksa dan terancam jiwanya, itu mereka terpaksa harus melakukan tauriyah, yaitu mengesankan seolah-olah setuju dengan mereka. Dan mereka punya uzur, ya, mereka punya uzur. Maka tapi mungkin konsekuensinya nggak bisa lagi ngisi, nggak bisa lagi ada majelis. Tapi mereka ketika didatangi oleh para tentara itu dipaksa satu persatu mengatakan, kamu diuji satu persatu, kamu tentang Quran bagaimana. Maka dengan berbagai macam jawaban mereka bisa selamat. Ada 2 orang waktu itu yang dengan tegas mengatakan Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Ya, karena kalam itu bukan makhluk, kalam itu sifat Allah Subhanahu wa taala, maka bukan makhluk. Nah, akhirnya 2 orang ini, yang satu Imam Ahmad, yang satu Muhammad bin Nuh, dua-duanya itu dibawa ke kerajaan untuk dipenjara. Temannya Imam Ahmad meninggal di jalan, tinggal Imam Ahmad, ya. Di tengah jalan, subhanallah, Imam Ahmad nih doanya mustajab, ya. Dia di tengah jalan, beliau berdoa agar tidak bertemu dengan khalifah saat itu. Ternyata dalam perjalanan kemudian meninggal khalifah itu. Ketika dalam perjalanan pada suatu malam, orang-orang tahu, murid-muridnya Imam Ahmad tahu, dan ahlu sunnah tahu bagaimana apa yang dialami Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad waktu itu di tengah jalan malam-malam, ada seorang badui yang nggak tahu dia siapa, melihat bagaimana penderitaan Imam Ahmad dalam perjalanan diseret ke istana itu, karena membutuhkan berapa hari. Orang ini mengatakan, wahai imam, tidak ada yang memisahkan antaramu dengan Allah kecuali hanyalah kematian. Maka kalau apa yang engkau katakan itu benar, katakan benar. Itu saja. Kata beliau, dengan nasihat orang yang tidak dikenal ini tambah mantap lagi. Karena beliau kalau mengatakan seperti perkataan orang Mu'tazilah, muridnya ribuan, akan ngikut-ngikut nanti, ya. Intinya terjadilah setiap hari ketika saya sudah masuk penjara, setiap hari dikeluarkan, didebat sama Ahmad bin Abi Du'ad. Jadi Ahmad lawan Ahmad. Ini Ahmad Mu'tazili,
Ini Ahmad Sunni. Setiap kali debat kalah ini, karena nggak mungkin saat itu yang paling alim Imam Ahmad, ya, kalah. Kalau kalah dia bilang ke khalifah, cambuk dia, dicambuklah Imam sampai pingsan, seret ke penjara lagi, besok sudah siuman lagi, gitu setiap hari, sampai punggungnya ini kan rusak, jadi busuk, sampai di akhir hidup beliau ketika beliau dikeluarkan dari penjara itu kan dikirim seorang tabib yang harus mengangkat daging punggungnya karena seringnya dicambuk. Intinya setiap kali beliau di debat itu, ya, selalu mengatakan, datangkanlah untuk menguatkan pendapatmu ini ayat dari Al-Quran atau dari sunnah atau hadis dari sunnah Nabi SAW. Tidak ada bisa. Maka di antara dialognya ini tadi ada kaitannya dengan tadi, dan ini yang saya maksudkan. Imam Ahmad ini bertanya dengan sopan kepada khalifah Amirul Mukminin saat itu, rajanya, mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apa yang engkau bawa dan apa yang engkau paksakan itu, apakah Rasulullah SAW mengetahuinya? Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang untuk menjebak. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah setiap kali mereka berdebat dengan Ahlul Bid'ah selalu diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawabannya cuma dua, tahu atau tidak tahu Rasulullah dengan keyakinan yang kau bawa ini. Kalau dia mengatakan tahu, maka ditanya, itu Rasulullah tahu? Atau dia menjawab dulu, Rasulullah tidak tahu. Maka dikatakan, kalau Rasulullah tidak tahu, kok kemudian engkau tahu? Mana yang lebih pandai tentang syariat Islam? Mana yang lebih tahu tentang agama Allah? Maka dia terjebak di situ. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah tahu. Kalau Rasulullah SAW tahu, tapi tidak memberitahukan kepada umatnya, berarti engkau telah menuduh Rasulullah SAW mengkhianati risalah, ada disaling sembunyikan, dan ini bukan sifatnya seorang Rasul. Terjebaklah dia. Maka kemudian harus mengatakan mengatakan Rasulullah. Jadi nanti kan kedepannya kalau dia mengatakan tidak tahu, tapi kita mengetahui kebenaran, ya, yang tidak sampaikan Rasul, maka nanti akan dikatakan, dijawab bosnya, ini Rasulullah SAW, kamu lebih tahu daripada Rasul, dan ini nggak mungkin. Atau Rasulullah SAW menyampaikan, tapi para sahabatnya nggak tahu, ya, para tabiin juga nggak tahu, kamu tahu, berarti Nabi SAW itu mengkhianati risalahnya, dan ini tidak mungkin terjadi. Maka kesimpulannya adalah apa yang kau bawa itu adalah bukan dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin kita mengatakan Rasulullah SAW itu mengkhianati risalah, ada sesuatu yang belum disembunyikan. Dan itu tuduhan seperti ini bahaya sekali. Ada Rasulullah ajaran yang belum disampaikan atau disembunyikan. Apalagi kalau kita tahu bahwanya sifatnya seorang Rasul itu adalah mereka tabligh, yaitu menyampaikan semua risalah yang dibankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun, ya, kita ini di saat ini dan kapan sampai akhir zaman, ketika ada suatu ibadah, suatu amalan, apapun yang itu dikatakan ajaran Islam, termasuk akidah, termasuk itu adalah ibadah, termasuk itu adalah akhlak, lihat dulu apakah itu ada pada saat Nabi SAW itu turun ayat ini atau tidak. Kalau tidak, itu berarti adalah di luar kesempurnaan Islam, bukan dari ajaran Islam, ya. Maka kita bisa menimbang. Dan kalau kita ingin agama Islam kita itu agama yang diridhai oleh Allah, ikutilah agama Islam yang diterapkan pada zaman Nabi SAW itu, dan juga diterapkan oleh para sahabatnya. Dan kalau kita ingin iman kita itu iman yang benar, ya, iman kita harus seperti imannya saat ayat ini diturunkan, yaitu para sahabat. Maka selain dari ayat yang dulu kita sampaikan, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda, ada ayat lagi yang lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadu. Kalau mereka beriman dengan seperti yang kalian beriman, maka sungguh mereka mendapatkan hidayah. Yaitu ada orang-orang yang mereka itu mau masuk Islam, dilihat dulu
bagaimana keislaman mereka. Kalau keislaman mereka itu dan mereka beriman sebagaimana imannya kalian. Kalian itu siapa saat ayat ini turun? Allah mengatakan kalian, para sahabatnya, para sahabat Nabi SAW. Nah, kalau iman kita seperti atau beriman dengan seperti apa yang diimani oleh para sahabat saat ayat itu turun, maka faqad ihtadu, kita sudah mendapatkan petunjuk. Sebaliknya, kalau iman kita, Islam kita, ajaran kita tidak sesuai dengan ajaran pada saat ayat ini turun atau pada ajaran yang diterapkan saat ayat ini turun, yaitu para sahabat Nabi SAW, maka itu adalah suatu kesesatan yang nyata. Jadi gitu, untuk meyakinkan lagi bahwasannya apa yang kita terapkan dalam Islam, apa yang kita pegang, itu harus bersesuaian dengan agama Islam saat ayat Allah Subhanahu wa taala turunkan tentang kesempurnaan Islam itu. Nih, mungkin. Ya, baik. Materi pertama sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Alwi yang berkaitan dengan bagaimana orang-orang yang dahulu ketika menegakkan sunnah, ya, termasuk Imam Ahmad bin Hambal, salah satu ulama ahli hadis yang juga beliau sangat terkenal tentang keahlian dalam bidang hadis. Begitulah masalah fikih, ya. Dalam hal ini barangkali di antara sadidah ataupun ikhwas semuanya yang ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kalau tidak ada mungkin dari saya, Ustaz. Tafadhol. Begini, saat ini ada pertanyaan yang mungkin bisa mungkin sama-sama dipahami, Ustaz. Pertanyaannya terkait dengan masalah ijtihad, Ustaz. Ijtihad ulama terkait dengan fikih. Tadi diantaranya Ustaz sudah sampaikan bahwasanya kalau tidak ada pada saat ayat itu diturunkan atau sebelumnya, Ustaz, terus kemudian ada saat ini, itu termasuk bid'ah. Ya, kaitannya dengan hal itu, misalkan sekarang ada istilah namanya fikih, orang nyebutnya fikih kontemporer, Ustaz. Hal-hal yang terkait dengan hal baru. Nah, ini bagaimana tentang mensikapi tentang persoalan seperti itu, Ustaz? Mungkin terjadi banyak ikhtilaf di kalangan para ulama ahli fikih, ya. Sekarang masih ada muncul baru tentang fikih profesi, itu misalkan, Ustaz. Nah, ini bagaimana penjelasan terkait dengan hal itu, Ustaz? Ya. Ya. Berkaitan dengan ijtihad itu kan adalah bagaimana seorang yang berilmu, ya, ulama, dia mengerahkan usaha dia untuk di salah satu dari masa, di zaman tertentu, maksudnya untuk untuk mencari suatu kebenaran, merumuskan suatu kebenaran dan hukum yang bisa diterapkan oleh manusia. Itulah ijtihad, ya. Ijtihad itu idealnya adalah dilakukan oleh ulama yang mujtahid, ya, ulama yang mujtahid, ya. Jadi kita ini ada tingkatan-tingkatan. Kalau kita ini orang awam. Orang awam itu tidak mempunyai alat-alat untuk memahami agama Islam. Ya, alat untuk memahami agama Islam yang cukup. Yang ada adalah barang-barang jadi yang langsung kita pakai, yang langsung kita amalkan, yang langsung kita yakini. Tapi untuk merumuskan ayat ini kesimpulannya apa-apa kita nggak punya. Nah, kita ini orang-orang awam yang setiap hari sibuk mungkin dengan keperluan kita. Kita nggak menyibukkan diri dengan ilmu setiap hari. Kita orang awam. Kewajiban kita adalah hanya mengikuti, ya, orang yang alim. Kemudian di atasnya itu adalah kalau orang awam ini mereka hanya berkewajiban taklid, yaitu mengikuti kepada yang alim, yang berilmu, yang diyakini akan kesalihannya, kekuatan ilmunya, istiqomahnya. Nah, ada lagi di atasnya adalah ittiba, yaitu orang-orang yang dia tahu dalil-dalil atas suatu hukum. Nah, dia melihat kepada para ulama-ulama ijtihad, apa sih kesimpulan mereka, apa sih istinbat mereka, apa sih hukum-hukum yang mereka fatwakan, mereka rumuskan, itu
dipelajari sekaligus mempelajari dalilnya. Kalau kita kan yang penting tahu hukumnya, ini sudah selesai. Nah, tapi kalau kita mau lebih tinggi lagi, itu tahu hukumnya seperti ini dan dalilnya seperti ini. Itu namanya ittiba. Nah, ada lagi yang lebih tinggi dan paling tinggi, ini adalah namanya ijtihad. Ya, ijtihad ini adalah orang-orang ulama-ulama tadi yang memang punya peralatan-peralatan yang mendukung untuk istinbat hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ulama-ulama besar inilah, atau ulama-ulama yang sudah punya alat-alat, yaitu pengetahuan-pengetahuan dari usul fikih, tentang tafsir, kemudian tentang fikih, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kemudian juga tahu athar-athar hadis dan peninggalan-peninggalan fatwa dari para sahabat dan tabi'in dan misalnya, termasuk bahasa Arab, usul fikih, ya, itu punya seperti itu, dia bisa melakukan ijtihad, mengambil suatu ayat, kesimpulannya seperti ini. Ada hadis kesimpulannya seperti ini. Yang nanti kesimpulan itu disampaikan atau dirumuskan yang nanti bisa diikuti oleh orang-orang awam, kaum muslimin. Maka kaum muslimin ya nek cara Jawane ya wis pokoke dipincokke mangan. Enggak, mungkin dia kalau disuruh ini dalilnya apa enggak tahu. Tapi sudah, ini ulama seperti ini, ikuti. Nah, masalahnya sekarang ini orang nggak punya peralatan yang cukup, pengetahuan cukup untuk ijtihad, tapi memaksakan diri untuk ijtihad, sehingga ya gampangannya seorang yang nggak tahu ilmu kedokteran, belum pernah belajar di kedokteran, juga bukan apalagi spesialis, tapi dia nyoba-nyoba untuk membedah, buat praktek langsung. Nah, itu kan nanti akan merusak sama, dan agama lebih penting daripada nyawa. Maka tidak semua orang bisa ijtihad. Nah, ijtihad itu sebenarnya itu adalah ijtihad yang tadi sampaikan, itu adalah ijtihad yang benar, yang diterima, yaitu ijtihad yang memang bersumberkan kepada sumber-sumber ajaran Islam. Ijtihad dari Al-Quran dan Sunnah untuk mengetahui hukum-hukum yang ada, khususnya pada zaman saat orang ijtihad itu hidup. Termasuk pada zaman sekarang, ya, istilahnya adalah nawazil, yaitu permasalahan-permasalahan kontemporer, harus ada dari orang-orang berilmu yang ijtihad, bukan orang awam, tapi orang-orang yang berilmu yang punya peralatan cukup, ilmu cukup untuk berijtihad. Ada hal-hal yang baru. Nah, ini berarti sebenarnya hal yang baru ini dilihat kepada Al-Quran dan Sunnah, apa hukumnya? Ini halal atau haram? Ya, halal atau haram? Boleh atau tidak? Nah, ini bukan ngawur kemudian kalau pada zaman ini ada hukum tertentu yang di zaman Nabi SAW nggak ada. Bukan, justru dikembalikan dulu kepada Al-Quran dan Sunnah untuk mengetahui ini bagaimana hukumnya. Jadi bukan berarti ada ajaran baru, tidak, justru mengembalikan. Maka tidak orang seenaknya ijtihad, tapi harus mengembalikan orang-orang yang sudah punya ilmu yang cukup untuk melihat kepada dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian bisa merumuskan hal ini adalah halal, hal ini adalah haram. Dan ini banyak sekali pada zaman sekarang. Dan alhamdulillah banyak para ulama dan juga para ustadz-ustadz kita yang masya Allah juga sudah, saya kira sudah cukup ilmunya untuk ijtihad menentukan hukum perkara-perkara kontemporer pada zaman sekarang, yang akhirnya kita nyaman tinggal make, tinggal pincuk, mangan langsung, tinggal praktek, oh ini halal, ini haram, dijelaskan. Ustaz-ustaz itu biasanya jelaskan tentang hukum-hukum uang-uang elektronik atau berapa transaksi yang terus setiap hari ada hal-hal baru ini. Kalau kita nggak tahu hukumnya, kita bisa melakukan hal yang haram tanpa kita ketahui. Nah, yang menentukan hukumnya ini oleh para orang-orang yang berilmu, mereka ijtihad, melihat pada Al-Quran dan Sunnah, melihat juga pada perkataan para ulama. Nah, akhirnya bisa dirumuskan ini adalah boleh, ini nggak boleh, ini halal, ini nggak halal. Ya, jadi bukan membuat ajaran baru, tapi justru mengembalikan kepada atau melihat hukumnya itu dari kacamata Al-Quran dan Sunnah. Ini terkait dengan tadi Ustaz tentang zakat profesi. Jadi kesimpulannya terkait dengan hal itu berarti zakat profesi ini kan termasuk bisa dikatakan zakat muncul yang di akhir-akhir ini Ustaz. Yang pada zamannya sahabat sepertinya tidak ada ketentuan zakat profesi dari kitab-kitab para ulama yang kita ketahui. Nah, berarti kesimpulannya tentang zakat profesi ini berarti termasuk hal yang bid'ah Ustaz ya.
atau termasuk masih dikatakan nih bagian dari istimbat seseorang yang tadi bisa kita maklumi? Kaidah umum saja bahwasanya istimbat kapanpun itu seperti itu harus mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Berkaitan dengan zakat profesi, ya. Sekarang itu hal yang baru. Hal yang baru di mana kegundahan sebagian khususnya adalah pemerhati Islam, kaum muslimin. Ini ada orang-orang yang petani biasa terkena zakat. Kemudian orang yang rakyat biasa terkena zakat, baru panen yang mungkin langsung terkena zakat. Sedang ada orang-orang yang kaya dari profesinya itu nggak kena zakat, ya. Ada pengacara, ada berbagai macam lah. Itu nggak kena zakat, atau para pegawai negeri penghasilannya nggak ada zakatnya dan sebagainya. Itu sebenarnya kita yakin bahwa agama Islam kan sempurna, dan sempurna ini berlaku untuk semua zaman, semua waktu dan semua orang. Nah, berkaitan dengan zakat profesi, kita lihat ada nggak zakat seperti itu pada zaman Nabi. Kita gini, kalau ada sesuatu yang baru ini ya, itu kita harus tentukan dulu, apakah ada dorongan atau ada kemungkinan pada zaman Nabi SAW itu keperluan untuk melakukannya atau mengadakannya tapi nggak dilakukan oleh Nabi, maka itu ya harus tidak dilakukan, ya. Sekarang gini, pegawai ada nggak pada zaman Nabi? Ada, ya. Kemudian ya karyawan ada. Nah, kemudian orang yang dapat uang kaya mendadak banyak. Contohnya dari apa? Ada kalau dalam zakat seperti rikas apa itu kan bisa langsung dia dapat penemuan gitu dari barang tambang apa dia. Tapi kan ada seorang contoh wanita nikah dapat mahar langsung banyak, kan kaya mendadak itu. Tapi nggak ada zakat mahar, itu nggak ada. Ada orang contoh juga warisan, ya. Orang dapat warisan dari orang tuanya langsung banyak, itu kaya mendadak dia. Tapi langsung nggak bisa di ini ternyata, dan nggak ada zakat warisan, tuh nggak ada. Nah, itu semua dikembalikan. Kalau nggak ada, kenapa diadakan pada zaman sekarang? Nah, terus nanti bagaimana? Nanti nggak ada solusinya? Ada solusinya, ada. Jadi apapun nanti kita gabungkan berkaitan dengan zakat profesi. Apapun, kalau itu adalah harta, yang itu adalah komoditi yang itu ada zakatnya, itu kan ada syarat-syaratnya. Nah, khususnya berkaitan dengan uang, karena ini zakat profesi berkaitan dengan uang, itu kan harus sampai pada nisab. Ya, ada berapa syarat yang kita ketahui, harus milik sendiri dan yang intinya adalah ya sampai pada nisab dan harus haul, harus 1 tahun. Nah, orang-orang ini ya yang gajinya besar, kemudian juga mendapatkan suatu saat mendapatkan langsung besar, itu juga sama kembali. Uang itu sampai pada nisab enggak jelas sampai, karena banyak sekali. Tapi tunggu 1 haul, 1 tahun ini ngendap apa enggak. Jadi saat ini lihat kapan sampai kepada nisab. Umpamanya sekarang ini adalah bulan anggap bulan Rabiul Tsani. Ya, Rabiul Tsani. Tunggu sekarang ini uang kita sudah sudah sampai pada nisab ini. Sampai setahun ke depan bulan Rabiul Tsani juga, ya, atau Rabiul Akhir tahun depan, enggak kurang dari nisab, keluarkan zakatnya. Maka ini adalah zakat sama dengan zakat uang ya, yang itu ada dikiaskan kepada zakat emas dan perak. Nah, ini kan ada solusinya. Sekarang gaji bagaimana? Gaji sama. Pegawai-pegawai yang mendapatkan gaji yang rutin, itu uangnya kapan sampai kepada nisab? Ya, sampai kepada nisab. Kalau sampai kepada nisab, kapan sampai dengan nisab itu dihitung setahun dengan hitungan hijriah ke depan, nggak kurang dari nisab, maka keluarkanlah 2,5%. Nah, solusi untuk ini ya ada. Syekh Ibnu Utsaimin juga, beliau mengatakan kalau ingin dicicil nggak apa-apa. Kira-kira dalam sebulan rata-rata dapat berapa? Keluarkan nggak apa 0,5% sampai 1 tahun, itu nggak masalah. Karena nanti hasilnya adalah sama. Tapi lebih pasnya kembalikan kepada
peraturan zakat awalnya, di mana masalah kekayaan ya, harta ini emas dan perak, yang di situ adalah uang, karena itu adalah uang masuk dalam emas perak karena alat tukar ya, alat tukar zaman sekarang adalah ya emas perak juga bisa jadi alat tukar, tapi yang lebih sering dipakai adalah uang. Zaman dulu adalah emas dan perak. Nah, sama itu syaratnya adalah menunggu 1 tahun sampai kepada nisab dan menunggu 1 tahun. Maka sama aja nanti kita ya, yang punya uang yang banyak, yang pegawai atau yang non pegawai atau apapun, semuanya itu terkena zakat selama masuk dalam syarat ini. Kalau antum mau mungkin rutinan dalam setiap dapat gaji saya 2,5% saya saya keluarkan sebagai sedekah, nggak masalah, itu bagus, lakukan, tapi nggak mengikat 2,5%. Lebih boleh, kurang juga boleh. Nah, tapi jangan lupa nanti setelah setahun keluarkan zakatnya. Ini kadang orang merasa sudah mengeluarkan zakat profesi, akhirnya lupa pada zakat aslinya. Nah, ini berbahaya. Kemudian kadang ada beberapa teman itu di perusahaan, datang lembaga zakat ke perusahaan, langsung ngomong pada perusahaan, ini orang-orang yang muslim harus potong zakatnya, setiap bulan gajinya dipotong 2,5%. Ya, 2,5%. Itu nggak semua rela. Nggak semua rela. Karena dia merasa nanti setiap tahun juga akan mengeluarkan zakat. Dan nggak ada paksaan, saya zakat ke lembaga ini nggak ada paksaan. Bahkan aslinya zakat itu langsung kita berikan kepada yang berhak, tidak melewati orang ketiga. Ya, jadi kan langsung diberikan. Nah, sekarang karena untuk membantu aja ada lembaga-lembaga zakat ya, amil zakat itu ada bisa. Tapi kalau kita langsung, itu adalah bagus ya. Amil itu kan tujuannya untuk ngumpul-ngumpulkan aja, membantu ya. Tapi kalau kita sebenarnya langsung bisa, tidak melewati lembaga. Nah, kemudian Nabi SAW itu ya, jadi kadang orang merasa terpaksa, dan ketika zakat itu tidak ada paksaan. Artinya tidak ada paksaan ini adalah dalam hal yang dia sudah mengeluarkan zakat, nggak boleh dipaksa lagi untuk hal yang lain. Dan Nabi SAW menekankan ya. Jadi ketika Nabi utus Mu'adz bin Jabal ke Yaman ya, itu kan Nabi memberikan wasiat. Pertama kali nanti yang kamu ajak adalah agar mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau mereka sudah melakukannya, maka perintahkanlah mereka melakukan sholat 5 waktu. Apabila mereka sudah melakukan sholat 5 waktu, maka ketahuilah bahwasanya mereka itu punya kewajiban yang kaya memberikan zakat, yang nanti ambil dari mereka diberikan kepada yang fuqara di antara mereka. Kalau mereka sudah melakukan semuanya, Nabi wanti-wanti kepada Mu'adz, apabila mereka sudah melakukannya, iyyaka wa qara'ima amwalihim, hati-hati, jangan sampai mengambil harta mereka yang bagus. Wattaqi da'watal mazlum, hati-hatilah kamu dari doanya orang yang dizalimi, karena doanya orang yang dizalimi itu tidak ada penutup, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya langsung dikabulkan oleh Allah. Doanya orang terzalimi dikabulkan oleh Allah. Termasuk orang kafir. Suatu saat orang kafir dikabulkan saat dia dizalimi. Intinya ikhwas sekalian, di sini kenapa Nabi SAW peringatkan, hati-hati kamu jangan mengambil harta mereka yang baik. Artinya apa? Contoh ini ada ambil zakat, ngambil zakat kambing, datang ke peternak kambing, dihitung sudah berapa ekor, udah ini sudah sampai nisab, sudah haul, sudah, maka diambillah zakat. Itu ngambil kambing kan zakatnya dari kambing itu juga. Itu kan ada kambing-kambing yang disukai oleh pemiliknya. Jadi kambing yang gemuk, kambing yang ya betul. Jadi dia terus ada, mesti kalau peternak atau orang yang khususnya zaman dulu itu ada binatang yang memang ada keterikatan dengan dia. Ya. Itu biasa kan sekarang, makanya nah, itu yang dinamakan karaimul amwal. Barang-barang pilihan ya. Barang-barang pilihan mereka itu enggak boleh ngambil dari yang itu. Jadi kalau zakat itu enggak semena-mena. Ambil yang biasa. Tapi kalau ada binatang atau dari ternak ini yang sangat dicintai oleh pemiliknya, enggak boleh diambil itu, karena akan menyakiti hatinya. Dan itu termasuk kezaliman. Dan kalau dia berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu aja enggak boleh.
bagaimana dengan mengambil zakat dalam bentuk seperti paksaan? Kan? Iya, maka kembalikan saja untuk profesi ini. Dan ini kadang suatu saat ini ada orang memang gajinya besar, tapi kadang kebutuhannya besar. Saya mungkin gaji 2 juta, tapi anak saya cuma 1 masih kecil. Beda kalau gaji saya 2 juta, anak saya 6. Sebagian sudah SMA, nggak cukup uang segitu. Kok kemudian disamakan zakatnya? Apa nggak zalim ya? Harusnya apa? Tunggu sampai setahun, ya. Tunggu sampai setahun. Nah, sampai ini ditunggu. Kapan sampai nisab? Kadang orang gajinya besar, tapi kebutuhannya besar, nggak sampai akhir bulan udah habis. Tunggu kapan nyampe kepada nisab? Ya, nisabnya 84 gram emas ya, senilai itu. Kapan sampai di situ? Dihitung setahun. Setelah setahun nggak berkurang dari nisab, keluarkan 2,5%. Itu akan lebih adil. Kembalikan kepada yang awal. Maka hemat saya lebih baik kembalikan lagi. Saya menghormati orang yang mungkin berpendapat dengan zakat profesi, karena memang juga ada analisa dan juga ada ijtihadnya. Namun saya kira kembali kepada hukum asal zakat itu lebih selamat, dan ternyata ada solusinya dan ini lebih adil. Berita dia tunggu sampai nisab apa enggak. Kalau enggak sampai ya berarti enggak ada kewajiban. Dan ini ikhwas sekalian, bukan aib orang itu enggak mengeluarkan zakat kalau memang uangnya enggak sampai kepada, atau hartanya enggak sampai kepada nisab, itu bukan aib. Antum tahu guru seniornya Imam Syafi'i, namanya Al-Laits bin Sa'ad Al-Misri. Itu ilmunya setara dengan Imam Malik, tapi karena muridnya nggak banyak yang menyebarkan pendapat beliau, maka beliau tidak imam madhab. Padahal seandainya, sebagian ulama mengatakan, seandainya muridnya Imam Laits bin Sa'ad itu sebanyak muridnya Imam Malik, mungkin ada madhab namanya madhab Laits. Nah, sampai Imam Syafi'i sendiri berguru pada Imam Laits bin Sa'ad Al-Misri, itu beliau mengatakan, aku lebih banyak mengambil ilmu fikih dari Laits daripada Imam Malik. Padahal yang terkenalnya kan beliau muridnya Imam Malik. Tapi ternyata beliau berguru kepada Imam Laits, dan Imam Laits ini Masya Allah fikihnya gak kalah dengan fikihnya Imam Malik. Nah, Al-Laits bin Sa'ad ini yang ajib, beliau itu hartawan, pengusaha sukses, jalan mana, berjalan haji atau berjalan kemana, itu beliau punya 3 kafilah. Kafilah yang pertama beliau dan keluarganya, kafilah yang kedua itu adalah hartanya, kafilah yang ketiga pegawainya. Perahu, 3 perahu. Perahu yang beliau dan keluarga dan rombongannya, perahu yang kedua hartanya, perahu yang ketiga adalah pegawainya. Luar biasa. Tapi nggak sampai akhir tahun uangnya selalu habis. Maka di antara kemuliaan Imam Laits bin Sa'ad itu, beliau tidak pernah mengeluarkan zakat. Ya, nggak pernah mengeluarkan zakat, bukan aib, karena saking banyaknya sedekah beliau. Jadi beliau itu kalau dengar ada ulama, termasuk Imam Malik sendiri, itu dikirimi ya beliau uang, dikirimi kebutuhan. Ada zaman itu namanya salah seorang ulama juga namanya Syarik Al-Qadhi. Beliau kebakaran, rumahnya kebakaran sampai perpustakaannya itu habis, ludes. Sampai dikatakan Syarik Al-Qadhi itu Syurek atau Syarik ya, itu kan kalau meriwayatkan itu sebelum rumahnya kebakaran diterima periwayatnya, tapi kalau meriwayatkan hadis setelah rumahnya kebakaran nggak diterima, karena beliau hafalannya itu berubah setelah kebakaran. Ya, hafalan berubah ini karena mungkin referensi catatannya hilang, ya, atau mungkin beliau shock dengan kebakaran itu, wallahu alam. Intinya para ulama membedakan riwayat Syarik sebelum kebakaran dan setelah kebakaran. Nah, itu juga dibantu oleh Imam Laits bin Sa'ad. Dikatakan di antara manakibnya, kemuliaan, Laits bin Sa'ad tidak pernah mengeluarkan zakat padahal hartanya sekian banyak, karena saking banyaknya beliau berinfak. Akhir tahun sudah, sebelum sampai 1 haul sudah habis, tapi beliau dapat lagi seperti itu. Kalau seorang belum berkewajiban zakat, kok enggak mengeluarkan zakat, itu bukan aib. Masalah sedekah ya, sedekah kita kapanpun bisa sedekah, tapi tidak bisa sedekah itu dipaksa, karena sedekah yang wajib hanyalah zakat. Dan ancaman Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang orang yang memendam zakat yang namanya al-kanz, ya, kanz, yaitu dia memendam harta. Innal ladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim, dalam surat At-Taubah
orang-orang yang memendam harta dan perak dan tidak menginfakkan jalan Allah, beritahukan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Jadi seterusnya nanti mereka akan disiksa dengan harta-harta tersebut, disetrikakan kepada dahinya, kepada perutnya, kepada punggung-punggungnya. Dikatakan, rasakanlah apa yang telah kalian pendam. Nah, kata-kata pendam di sini yang dimaksud memendam adalah orang yang sudah hartanya sudah sampai pada nisab dan berkewajiban zakat, dia tidak menunaikan zakat. Nah, kalau dia hartanya belum sampai nisab, ya tidak boleh dipaksa menunaikan zakat, dan ini kezaliman lebih besar daripada kezaliman memilih tadi binatang yang disukai oleh pemiliknya tadi, lebih zalim karena memang mengambil tanpa hak seperti ini. Kemudian juga jadi kalau belum sampai kepada nisab nggak boleh diambil zakatnya. Dan tadi ditunggu, kebutuhan orang beda-beda. Tunggu sampai 1 tahun kok tersisa, dan 1 haul nggak berkurang dari nisab, berarti memang sudah lebih ini. Ya, jadi tidak dilihat orang itu kaya dan enggaknya, tidak dilihat dari jumlah gajinya, tapi jumlah tersisanya ini. Tersisanya terpendam pada dia, ngendonnya itu 1 nisab, atau sampai pada nisab, dan tunggu sampai 1 tahun nggak berkurang. Nah, itu yang berkewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi kurang lebih sekitar 82 sampai 85 gram. 84 ya, untuk kehati-hatian 84 gram. Ada yang 85 atau kurang dikit, tapi mayoritas atau untuk kehati-hatian itu tinggal saat ini harga emas 84 gram itu berapa, uang kita kok sampai segitu, ditunggu sampai 1 tahun hitungan hijriah. Kalau nggak kurang, maka keluarkan 2,5% zakat. Ya. Dan jangan dikira zakat itu itu mudah merasakan, oh aku berjasa. Enggak, itu uangnya orang lain. Memang itu ibadah yang mulia, tapi jangan pernah merasa berjasa mengeluarkan zakat. Kamu dulu saya beri zakat. Enggak, itu uangnya dia, bukan uang kita. Iya. Allah. Oh, ada yang ditanya. Oke. Tadi kan dibilang kalau ibaratnya kalau orang awam tinggal pinjukkan, tinggal Iya. gitu ya. Oke. Nah, bagaimana sebagai orang awam ini mengenali udah benar belum nih yang saya makan tuh? Iya. Namanya kan orang awam nih. Iya. Dan ya mungkin nggak terlalu paham dalil-dalil. Oke. Itu bagaimana, dan sementara di saat ini ya dengan begitu banyaknya bias-bias yang ada, orang awam yang menerima pinjuan aja itu bagaimana dia tahu pinjuknya ada tempat dulu? Nggih. Jenengan itu kalau dipincokkan orang, ngelihat orang yang mincok enggak. Nek orangnya itu orang dari wajahnya wajah orang enggak baik, enggak kenal, tiba-tiba ngasih antum pincukan makanan, antum terima enggak? Apalagi kalau pakaiannya kotor, enggak bersih, ngasih antum enggak mau makan. Atau dilihat kok makanannya seperti ini. Ya, mungkin busuk dan yang lain. Itu bisa kita lihat. Nah, maksudnya yang kita harus melihat yang mincukkan kepada kita itu siapa. Harus orang yang kita kenal baik. Tadi saya katakan berilmu dan juga terkenal sholah, ya, kebaikan dan istiqomahnya. Harus seperti itu. Jadi kita lihat, kita sekarang ini kalau kita memang tidak bisa menghafal ayat-ayat, tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa membandingkan untuk hukum ini dalilnya apa, nggak bisa, berarti kita orang awam. Nah, itu kita lihat mana nih ustadz yang saya anggap berilmu, soleh, istiqomah, saya ikut pada dia aja lah, seperti itu. Pada Orang itu. cara tertentu saja, kan nggak semua belum takdir, mungkin ada hal. Iya, jadi kalau kita belum bisa bandingkan, ya udah saya ngikutin aja. Contoh saya ini ustadz, dari sekian ustadz ini kalau saya lihat dia yang paling tinggi ilmunya, dia paling istiqomah, udah ikuti. Kadang suatu saat salah, tapi itu lebih baik daripada kalau dia jalan sendiri. Ya, dan sudah menjadi ketentuan Allah. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Maksudnya gini, orang awam itu jangan dibiarkan begitu saja ijtihad sendiri, ngomong tentang Islam sakarepe dhewe, jangan. Ngikut pada perkataan ulama, ngikut pada orang yang berilmu. Ya, kalau dia sudah punya pegangan yang berilmu, dia lebih selamat, ya, lebih selamat daripada kalau dia ngawur sendiri, hitung sendiri. Apalagi kadang orang-orang itu di mana-mana, orang awam itu ya hanya ngikut orang sekitarnya gimana sih, orang gini-gini udah ngikut gitu. Harusnya apa? Lihat
yang saya ikuti berilmu atau enggak gitu. Yang saya ikuti itu yang mencukkan ilmu ini orang yang saya percaya betul-betul memberikan makanan ini yang aman, yang baik, bergizi, atau makanan yang berbahaya. Seperti itu harus kita lihat. Maka pesan dari salaf ya mengatakan inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambilnya. Harus kita lihat, ambil orang yang dia komitmen di atas sunnah, orang yang cukup ilmunya, dia orang yang saleh, dia istiqomah dan mengikuti pada ajaran Rasulullah SAW ya, bukan asal-asal orang. Nah, kalau kita lihat ada mungkin suatu saat ini sering ada suatu permasalahan, ulama ini mengatakan ini, ulama ini mengatakan yang lain, itu kita lihat mana yang lebih alim ya, mana yang lebih alim, mana yang lebih soleh, mana yang lebih mengetahui tentang Al-Quran dan Sunnah. Kalau itu adalah ulama B yang kita ketahui, maka kita ikuti situ. Tapi kalau kita lebih, sebenarnya ini adalah ulama B ini lebih alim, lebih ini, tapi kok saya lebih srek yang sana, itu sudah mengikuti hawa nafsu ya. Apa penilaian benar salahnya sudah suka nggak suka, tapi bukan melihat kepada tadi, melihat kepada orang yang ulama atau yang ilmu itu kita ambil dari siapa. Maka kita harus selektif. Kalau dalam makanan aja kita selektif siapa yang memberikan pada kita, ya tentunya agama yang itu keselamatan kita dunia dan akhirat, ya kita harus lebih selektif lagi. Tidak dari semua orang kita terima. Ya, dan nanti ikhwas sekalian itu kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala itu nggak bisa kok kemudian kita itu nanti mengandalkan kepada ustadznya, kepada ulama, nggak bisa. Tapi kita sendiri-sendiri, kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nggak bisa mengatakan aku kan cuma sepenuhnya ikuti orang ini. Itu nggak bisa. Memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana orang-orang yang ketika di neraka itu disiksa, dia jawabannya apa? Aku dulu hanya mengikuti ini, ya. Ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'a bihimul asbab. Wa qala alladziina istakbaru lil ladziina stud'ifu. Ada berapa ayat berkaitan dengan itu. Nanti ada dialog. Ya, qalat khulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins. Kullama takhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza taraku fiha jami'an. Dalam surat Al-A'raf. Itu intinya ayat-ayat itu menunjukkan nanti ada dialog antara orang yang diajak dengan orang yang mengajak. Orang yang diajak kepada kesesatan, karena ternyata ketika sudah mengikuti kok masuk dalam neraka, dia mengatakan aku hanya mengikuti orang itu. Nah, maka dia ingin melimpahkan dosa kepada orang yang diikuti. Tapi ternyata yang diikuti juga sama-sama masuk neraka dan gak punya kekuatan sama sekali untuk menyelamatkan dirinya, apalagi menyelamatkan dia. Dia mengatakan aku hanya menyampaikan, kamu mengikuti. Termasuk terhadap iblis, termasuk terhadap setan. Setan mengatakan, ya aku kalian saya ajak untuk berbuat syirik, kenapa kalian ikut? Sekarang rasakan sendiri. Seperti itu. Maka kita ketika dalam memilah-milah mana yang hak dan batil, masih mengikuti hawa nafsu, cari orang, wah yang kira-kira enak ini fatwanya, udah ikut ini aja. Ingat, nanti bisa ketika ternyata fatwanya salah, kita ikut-ikut dan kita sudah gak bisa lagi menuntut kepada orang yang memberikan fatwa kepada kita, mengajak kepada kita. Maka harus kita lihat, ya ini benar apa enggak, ini ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah enggak. Tapi dalam hal-hal yang kita enggak tahu dalilnya, sudah saya lebih percaya pada ustadz yang ini yang memang istiqomah betul mengikuti pada Sunnah Nabi SAW, insya Allah nanti selamat. Bukan yang kita lihat ya banyak ya ulama aja ada yang abal-abal, apalagi ada ustadz ya lebih banyak lagi ustadz yang abal-abal. Ya mohon maaf. Jadi di setiap zaman itu ada yang ulama-ulama yang atau orang-orang yang dianggap berilmu tapi menyesatkan. Bukan zaman ini saja, zaman-zaman yang dulu setiap zaman selalu ada. Kita hati-hati dari orang-orang yang seperti ini. Biasanya tujuannya nyari pengikut, nyari pengaruh, nyari ya seperti itu. Ya seringnya seperti itu. Ya, kita cari orang-orang yang istiqomah, betul-betul dia dari kajian-kajiannya mengajak pada sunnah, kita ikuti. Dalam hal-hal yang tahu dalilnya ya, enggak kemudian kita enggak tahu semuanya. Ini dalilnya seperti ini, oh ada dalilnya kita ikuti. Tapi kalau enggak ada dalilnya sama sekali, udah ngelihat mana yang kira-kira paling komitmen namun di atas waktunya karena sudah ikuti, habis, sudah masuk waktu asar. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas pemaparan ilmunya yang semoga semuanya bermanfaat untuk kita semuanya. Terakhir ingin Ustaz tutup. Ya.
Jazakumullah khairan. Ya, intinya ikhwas sekalian, marilah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam berislam ini secara umum kita mengacu kepada Islam saat Allah Subhanahu wa taala sempurnakan, turunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum sampai akhir ayat. Apapun yang saat itu adalah dianggap sebagai agama, bagian dari agama Islam yang saat itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah agama Islam. Tapi apapun yang tidak ada pada zaman itu maka tidak dikatakan sebagai agama, meskipun mungkin orang-orang mengatakan itu adalah bagian dari agama. Sehingga kita adalah yang selamat mengikuti agama Islam yang murni, yang asri, agama Islam yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ajaran-ajaran yang mungkin kita anggap sebagai Islam tapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum Ustaz. Kita akhiri untuk kajian pada sore hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.